Urusan memasak di dapur rumah tangga memang identik dengan perempuan. Tapi ternyata secara global, profesi chef atau koki kebanyakan laki-laki loh. Data di banyak negara membuktikan jumlah chef pria jauh lebih banyak dari perempuan. Apa iya karena perempuan dianggap tidak stabil secara emosional? Lantas, apakah ini fakta atau hanya mitos belaka? Anggapan memasak adalah tugas utama perempuan memang telah tertanam dalam masyarakat selama berabad-abad. Sedangkan untuk menjadi chef, tugasnya tidak hanya memasak, tapi mengatur semua kegiatan yang ada di dapur. Terlebih, peralatan yang digunakan di dapur restoran dan hotel berbintang cukup berat. Ditambah lagi mobilitas pengunjung yang tinggi, membutuhkan ketangkasan dan kecepatan. Pekerjaan seorang chef itu memerlukan tenaga yang ekstra. Artinya tidak semua wanita bisa melakukan hal tersebut. Jadi banyak harus mengangkat panci-panci lah. Dan yang paling penting emosionalnya lebih terjaga laki-laki daripada perempuan ya. Menurut saya nih. Dari hasil penelitian, ternyata perempuan lebih sensitif dan punya kemampuan mendeteksi rasa manis lebih tinggi daripada laki-laki. Artinya, perempuan mampu mendeteksi rasa manis dalam konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan pria. Namun, ada sisi kelemahan jika perempuan menjadi chef. Dulu saya kerja 16 jam, ya, waktu di luar. Nah, 16 jam itu bisa dibayangin dong, kalau misalnya kita berdiri selama 8 jam tanpa henti aja, itu kan kita sudah biasa. Tapi kalau perempuan mungkin ketahanannya tidak seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah moody. Nah, kalau kenapa perempuan bisa moody? Karena perempuan biasanya suka datang bulan. Kalau suka datang bulan, biasanya dia moody-moodyan. Laki-laki konsisten. Siklus datang bulan dan kehamilan nyatanya bisa mempengaruhi kepekaan. Sedangkan laki-laki lebih konsisten karena tidak terpengaruh berbagai siklus metabolisme. Apalagi sisi mengontrol emosi juga berperan penting untuk menyajikan makanan dengan kualitas rasa yang tidak boleh berubah. Walaupun berat, namun ada juga perempuan yang menjadi chef profesional ternama dunia. Sebut saja Anne Chauvipic, chef asal Perancis yang banyak mendapat penghargaan. Tentunya di Indonesia juga punya chef perempuan yang terkenal seperti Chef Marinka, Chef Renata, dan Chef Siska Suitomo. Siska Suitomo termasuk selebriti chef, sosok publik figur yang dikenal karena keahlian memasak. Berkat keterampilannya di dunia kuliner Nusantara, Siska Suitomo kerap tampil di televisi sejak tahun 1990-an. Nah gini, mengapa juga banyak laki-laki? Itu karena laki-laki itu kan kuat, suruh ngangkat panci dengan air 5 liter aja dengan tertawa-tawa. Untuk perempuan agak sulit karena itu berat kan. Ya dipikir kok enggak kuat itu enggak mampu. Tidak, masih ada cara lain. Membuat tumisan yang istimewa. Menjadi chef tentu saja tidaklah mudah. Wajib punya skill yang tak main-main. Keterampilan yang paling dasar adalah memotong bahan masakan. Cara memotong ala chef profesional harus presisi dengan teknik khusus. Tujuannya untuk menghasilkan potongan yang seragam, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan resep. Tampilan hidangan pun auto estetik. Dalam dunia chef, ternyata ada banyak teknik memotong bahan makanan. Mulai dari teknik slice atau memotong bahan makanan menjadi potongan tipis atau tebal, lalu ada dice memotong bentuk dadu, chopper yaitu mencincang bahan makanan. Ada juga julienne, jenis potongan yang memanjang dan tipis menyerupai korek api. Paisson yaitu memotong makanan menjadi potongan sangat kecil dan tipis, biasanya potongan digunakan untuk hiasan makanan. Selain teknik memotong, pisau yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ikan kita biasanya ada yang namanya filleting knife. Nah, pisaunya namanya filleting knife atau nama potongannya adalah fillet. Ya, tekniknya adalah sebetulnya gampang sekali. Kalau ikan itu punya struktur di belakangnya. Jadi pada saat nanti kita potong itu dia mengikuti tulang. Jadi si pisau itu harus menempel dengan tulang. Itu adalah teknik cara memotong ikan. Nah,
teknik cara memotong daging, atau kita ada namanya pisau namanya boning. Nah, boning itu teknik memisahkan antara tulang dengan daging, ya. Setelah kita dapat daging semuanya, baru nanti kita akan portioning. Nah, portioning ini bisa menggunakan dengan chef knife, dengan cutting atau portioning cutting seperti itu. Menyandang gelar chef juga tidak sembarangan loh. Bukan hanya harus jago masak, namun perlu mengasah keterampilan dan ditunjang dari pendidikan khusus chef atau ahli masak profesional. Banyak juga yang beranggapan kalau chef dan koki adalah profesi yang sama. Padahal keduanya berbeda meskipun bekerja di sekitar dapur dan makanan. Kalau di hotel ya, koki atau cook itu adalah seorang tukang juru masak. Kalau chef itu adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap operasional organisasi dapur itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang chef itu tidak mudah. Karena perlu tingkatan-tingkatan, perlu jam terbang, perlu dedikasi, perlu loyalitas, dan lain-lain. Seorang chef adalah ahli kuliner dengan skill tingkat tinggi yang bertugas mengatur kegiatan di dapur atau restoran. Mulai dari memesan bahan baku, menyiapkan bahan makanan, sampai menghitung biaya pengeluaran dapur. Sedangkan koki biasanya bekerja di bawah arahan chef. Mereka bertugas menyiapkan makanan saja, tapi bukan jadi pengambil keputusan. Selain itu, sama seperti profesi lainnya, terdapat penilaian juga bagi chef. Jadi kalau di hotel itu biasanya ada appraisal. Appraisal itu biasanya ada 6 bulan sekali, ada 1 tahun sekali. Jadi berdasarkan appraisal itu, nanti atasan si orang tersebut itu bisa menilai bawahannya apakah dia layak untuk naik jabatan atau tidak. Seperti itu. Chef atau ahli masak juga mempunyai jenjang karir. Apalagi jika bekerja di dapur hotel bintang 5 maupun di restoran mewah. Mulai dari level dasar sampai level yang paling tinggi. Cook helper atau asisten dapur bertugas mempersiapkan bahan-bahan yang dimasak. Sementara level tertinggi yaitu eksekutif chef yang bertanggung jawab atas semua aspek kuliner di restoran atau hotel, termasuk pengembangan menu dan standar operasional. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi agar seorang chef bisa menjadi eksekutif chef. Nah, gimana cara kita mencapai posisi tersebut? Yang pertama adalah pastinya dari pengalaman, ya. Pengalaman apa gitu? Yang pertama pengalaman kalau misalnya memang kita cepat harusnya dari sekolah memasak. Karena sekolah memasak itu diajarkan semua basic, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau misalnya dari awam itu akan penetrasinya ada agak sedikit lama untuk mempelajari yang namanya basic cutting yang tadi kita sebutkan. Perkembangan chef Indonesia dari masa ke masa memang mengalami perkembangan cukup pesat. Padahal dulunya profesi chef dianggap sebelah mata. Bahkan banyak yang meragukan masa depan seorang juru masak profesional. Namun perkembangan industri kuliner yang meningkat membuat kebutuhan chef semakin tinggi. Tak heran jumlah chef meningkat sekitar 20% per tahun. Setiap tahunnya acara besar pun digelar yang melibatkan seluruh chef profesional seluruh Indonesia.